Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudiki Rahmatin, NIM 22402090. Saya dari Prodi Perbankan Syariah Aceh. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktek ibadah dari kelompok 7 yang bertema sholat Id al-Adha. Pengertian menurut bahasa. Id diambil dari kata al-aud, yaitu bermakna kembali dan berulang. Karena memang Id selalu berulang-ulang setiap tahunnya. Menurut istilah, ibadah salat sunnah yang diselenggarakan pada 2 hari raya Islam, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Yang pertama, pada tanggal 1 Syawal, yaitu Id al-Fitri, maka sholat dinamakan sholat Id al-Fitri. Kedua, yaitu tanggal 10 Zulhijjah atau hari raya Id al-Adha. Hari raya Id al-Adha merupakan hari besar umat Islam di seluruh dunia, di mana pada hari tersebut terdapat suatu kegiatan, yakni menyembelih hewan ternak atau kurban dengan tujuan mendapatkan ridho Allah SAW. Waktu dan tempat pelaksanaan sholat Id al-Adha. Sama seperti sholat pada umumnya, sholat Id juga memiliki waktu tertentu. Awal waktu sholat Id adalah ketika terbitnya matahari, adapun akhirnya adalah ketika matahari tergelincir. Untuk melaksanakannya bisa di dalam masjid atau di tempat terbuka. Sunnah-sunnah sebelum melaksanakan Id al-Adha. Yang pertama, tidak makan sebelum sholat Id al-Adha. Yang kedua, mandi sebelum sholat Id. Yang ketiga, memakai pakaian bagus. Yang keempat, memakai parfum atau wangian. Yang kelima, melewati jalan berbeda ketika berangkat dan pulang. Yang keenam, memperbanyak takbir ketika keluar rumah menuju tempat sholat Id. Tata cara melaksanakan sholat Id al-Adha. Yang pertama, membaca niat, yaitu aku berniat sholat Idul Adha 2 rakaat sebagai makmum atau imam karena Allah Ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Yang keempat, membaca takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama, dan setiap selesai takbir disunahkan membaca subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, yang artinya maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah maha besar. Yang kelima, setelah 7 kali takbir, maka kemudian membaca Al-Fatihah. Yang keenam, membaca surat Al-Quran yang disukai, namun dianjurkan untuk membaca surat Al-A'la. Kemudian melakukan rukuk seperti sholat biasanya. Yang ke-8, pada rakaat kedua, takbir dilakukan sebanyak 5 kali, dan pada setiap selesai takbir disunahkan membaca seperti saat rakaat pertama. Yang ke-9, membaca surat Al-Fatihah. Yang ke-10, membaca surat Al-Quran yang disukai, namun dianjurkan untuk membaca surat Al-Ghasyiyah. Yang ke-11, dilanjutkan dengan gerakan sholat seperti biasa hingga salam di rakaat kedua. Yang ke-12, sholat ini dikerjakan 2 rakaat dan dilakukan sebagai sholat yang lainnya. Sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya, materi kelompok 8 yang bertema menyembelih hewan kurban dan akikoh. Pengertian kurban. Kurban menurut bahasa berasal dari kata koroba, berarti dekat, sedangkan menurut syariat, kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Dalam bahasa Arab, kurban disebut dengan udhiyah, yaitu menyembelih hewan-hewan ternak sebagai mendekatkan diri kepada Allah SWT pada hari-hari tertentu dengan syarat-syarat khusus. Dalam bahasa Arab, kurban disebut dengan udhiyah, yaitu menyembelih hewan-hewan ternak sebagai pendekat. Latar belakang terjadinya kurban dalam Al-Quran terdokumentasi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya. Ibrahim
meyakini mimpi tersebut datang dari Allah, dengan segala keikhlasan menyerah diri untuk disembelih. Sebagai bukti ketaatan kepada Allah SWT, mimpi itu dilaksanakan. Hukum berkurban Kurban merupakan penyembelihan hewan tertentu seperti kambing, sapi, dan unta yang dimulai di hari lahir di hari 10 Zulhijjah sampai akhir hari Tasyrik 13 Zulhijjah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Menurut Imam Maliki, apabila seseorang menyembelih hewan dengan niat untuk berkurban, maka ia wajib menyembelihkannya. Cara-cara menyembelih hewan: yang pertama, pemilik kurban sendiri yang menyembelih. Yang kedua, pisau setajam mungkin, tidak mengasah pisau di depan hewan. Yang ketiga, menghadapkan leher hewan ke kiblat. Yang keempat, menginjak kaki ke leher hewan. Yang kelima, membaca Bismillah ya Allahu Akbar dan Hazaminka walaka ani atauan fulan. Disebut nama sohibul kurban. Kemudian berdoa, Allahumma taqabbal minni atau min fulan. Disebut nama sohibul kurban. Yang keenam, disembelih dengan cepat. Yang ketujuh, kaki kanan dibiarkan bergerak. Yang kedelapan, tidak mematahkan leher atau tidak memutus kepala. Yang kesembilan, pengulitan dan pemisahan tubuh dilakukan setelah hewan mati sempurna. Kemudian syarat penyembelihan hewan: yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berbadan dan berjiwa sehat. Yang ketiga, tidak menjalankan ibadah wajib. Yang keempat, balik. Yang kelima, memiliki pengetahuan keterampilan penyembelih hewan. Hikmah berkurban: yang pertama, menambah cinta kepada Allah. Yang kedua, menambah keimanan, ketakwaan. Yang ketiga, menunjukkan rasa syukur kepada Allah, mewujudkan tolong-menolong. Atau bagi penerima kurban, yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, bertambah semangat dalam hidup. Kemudian akikoh. Pengertian akikoh dari segi bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi. Sedangkan dari segi istilah, binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 dari kelahiran bayi, disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Pengertian secara etimologis adalah rambut kepala bayi yang tumbuh semenjak lahirnya. Pelaksanaan akikoh disunahkan pada hari yang ke-7 dari lahir. Hukum akikoh hukumnya sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Cara menyembelih hewan akikoh: yang pertama, mempersiapkan dan mempertajam alat penyembelihan. Yang kedua, menutupi binatang, tidak memperlihatkan penyembelihan. Yang ketiga, mengendalikan binatang yang akan disembelih, membaringkan hewan. Yang keempat, menghadap kiblat ketika menyembelih, hendaknya membaca basmalah, takbir, dan doa. 5. Membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Yang keenam, menyembelih harus orang muslim, lebih baik jika seorang yang terjaga iman dan Islamnya. Hikmahnya, wujudkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan pada dirinya, dan menambahkan rasa cinta anak kepada orang tua. Kemudian mewujudkan hubungan yang baik dengan tetangga dan sanak saudara yang ikut merasakan gembira dengan lahirnya seorang anak. Sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya, praktek sholat gerhana dari kelompok 9. Pengertian sholat gerhana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, gerhana adalah bulan atau matahari yang gelap
sebagian atau seluruhnya jika dilihat dari bumi. Gerhana adalah peristiwa alam yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT bagi orang yang percaya, merupakan mahakarya yang canggih bagi mereka yang berpikir dan sering dikaitkan dengan nujum dan kejadian-kejadian mistik bagi orang yang tak memahaminya. Hukum salat gerhana. Dalam bahasa Arab, gerhana bulan disebut khusuf al-qamar. Pada saat fenomena gerhana bulan terjadi, umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah gerhana. Para ulama fikih bersepakat bahwa hukum mendirikan sholat khusuf adalah sunnah muakkad. Hendaknya melaksanakan sholat ketika terjadi gerhana sebagai tanda pengagungan terhadap kekuasaan Allah SWT. Waktu sholat gerhana dilaksanakan pada saat terjadinya gerhana sampai dengan usai gerhana, baik pada saat gerhana matahari maupun gerhana bulan. Pada gerhana total atau gerhana sebagian, orang yang dapat mengerjakan sholat gerhana adalah mereka yang mengalami gerhana atau berada di kawasan yang dilintasi gerhana. Orang yang berada di kawasan yang tidak dilintasi gerhana tidak ditunjukkan mengerjakan sholat gerhana. Aisyah radhiyallahu an berkata, terjadinya gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW mengimami sholat orang ramai. Setelah baginda SAW selesai sholat matahari telah dilihatkan. Kemudian amalan-amalan yang dapat dikerjakan pada sholat gerhana, yang pertama memperbanyak zikir, istighfar, takbir, sedekah, dan amal soleh. Yang kedua, keluar menuju masjid untuk menunaikan sholat gerhana berjamaah. Yang ketiga, wanita keluar untuk ikut serta menunaikan sholat gerhana. Yang keempat, sholat gerhana tanpa azan dan iqamah. Yang kelima, khutbah setelah sholat sebagai disebut dalam hadis Aisyah radhiyallahu an berkata, sungguhnya Nabi SAW tak kalah selesai sholat. Cara sholat gerhana, yang pertama mengerjakan sholat sebanyak 2 rakaat, yang kedua boleh dilaksanakan sendiri, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca doa iftitah dan dilanjut dengan ta'awudz serta surat al-fatihah dengan lantang, yang kelima membaca surat al-baqarah atau surat lain dengan bacaan panjang yang sama dibaca dengan lantang. Yang keenam kemudian rukuk sambil memanjangkannya. Yang ketujuh kemudian bangkit dari rukuk atau i'tidal sambil mengucap sami'allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamdu. Yang kedelapan, setelah i'tidal tidak langsung sujud namun dilanjutkan dengan membaca surat al-fatihah dan surat lain. Berdiri yang kedua ini lebih singkat daripada yang pertama, yakni surat al-fatihah dan surat al-imran. Yang ke-9, rukuk kembali yang panjangnya lebih pendek dari rukuk sebelumnya. 10, bangkit dari rukuk dan i'tidal yang kedua. Yang ke-11, sujud yang panjangnya selama rukuk pertama. Yang ke-12, duduk di antara dua sujud. Yang ke-13, sujud kedua yang panjangnya selama rukuk kedua. 14, bangkit dari sujud. Yang ke-15, salam, dan 16 dianjurkan mendengarkan dua khutbah tausiah. Sekian materi yang sudah saya sampaikan. Kemudian materi kelompok 10 yaitu tentang sholat istisqa. Pengertian sholat istisqa berasal dari kata sako. Dalam kamus Lisanul Arab, kata istiqo bermakna meminta air. Salat istiqo adalah salat sunnah yang dilakukan untuk meminta diturunkan hujan. Salat ini dilakukan bila terjadi kemarau yang panjang atau karena dibutuhkannya hujan untuk keperluan atau hajat tertentu. Istiqo secara bahasa adalah meminta turun hujan, secara istilah yaitu meminta kepada Allah SWT agar menurunkan hujan dengan cara tertentu ketika dibutuhkan hambanya. Hukum sholat istighfar adalah sunnah muakkad bagi yang berkena musibah, kelangkaan air untuk minum, dan kebutuhan lainnya. Sholat istiqo terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama istiqo yang paling ringan, 2 istiqo pertengahan, yang ketiga istiqo yang paling utama. Salah syarat melaksanakan sholat istiqo.
Yang pertama, 3 hari sebelum melaksanakan sholat istiqoroh, seorang ulama atau imam menyuruhkan kepada kaumnya untuk berpuasa selama 3 hari lamanya dan menganjurkan beramal baik seperti istiqah, taubat dari dosa, berdamai dengan setiap lawan dan melepaskan diri dari kezaliman. Yang kedua, pada hari yang keempat, ternak sekalipun dianjurkan untuk dibawa ke tanah oleh semua penduduk, bahkan lapangan tempat orang mengerjakan sholat istisqa. Yang ketiga, hendaklah memakai pakaian sederhana, tidak memakai wangi-wangian, dan memperbanyak membaca istighfar. Yang kedua, setelah sholat selesai, khatib membaca khutbah, di mana pada khutbah yang pertama membaca istighfar sebanyak 9 kali dan khutbah yang kedua membaca istighfar sebanyak 7 kali. Waktu melaksanakan sholat istiqoroh, ketika terjadi kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan air sumur, sungai, matinya tumbuhan, dan telantarnya hewan, sholat sunnah istiqoroh boleh dikerjakan siang atau malam hari. Namun yang lebih utama adalah dikerjakan di siang hari, karena akan mempermudah para jamaah untuk mendatanginya, terutama orang tua dan anak-anak. Tata cara melaksanakan sholat istiqoroh, yang pertama dengan memperbanyak doa saja, baik sendiri maupun bersama-sama orang banyak. Yang kedua, dapat juga dilakukan dalam khutbah Jumat. Dalam khutbah Jumat, si khatib harus berdoa yang intinya meminta turunnya hujan. Yang ketiga, dapat dilaksanakan dan melakukan sholat 2 rakaat di tanah lapang. Pelaksanaan sholat istiqoroh, yang pertama imam berdiri di depan dan mengatur barisan sholat. Yang kedua, sholat 2 rakaat seperti sholat Id, hanya niatnya yang berbeda. Yang ketiga, setelah salam imam berdiri dan naik ke mimbar untuk melaksanakan khutbah 2 kali. Yang pertama, khutbah pertama dimulai dengan membaca istighfar sebanyak 9 kali dan pada khutbah kedua dimulai dengan membaca istighfar sebanyak 7 kali. Yang kelima, dalam khutbahnya imam menganjurkan kepada para jemaah untuk memperbanyak membaca istighfar dan merendahkan diri kepada Allah agar apa yang dihajat dapat terkabul. Yang keenam, di tengah khutbah kedua sedang berlangsung, imam disunahkan menghadap ke kiblat untuk melaksanakan doa bersama. Yang ketujuh, ketika berdoa dengan tiang tinggi-tinggi dan ketika doa menolak bencana, punggung tangan dihadapkan ke atas, membalik tangan dengan tujuan menolak bencana. Pelaksanaan khutbah istiqoroh. Khutbah disunahkan memakai selendang. Yang kedua, khutbah berisi anjuran supaya beristighfar dan mendekatkan diri kepada hukum sholat istiqoroh. Menurut syarat sholat istiqoroh adalah permintaan hujan oleh seorang hamba kepada Allah SAW saat membutuhkannya. Hukum sholat istiqoroh adalah sunnah muakkad. Ibnu Qutbah berkata, sembahyang istiqoroh adalah suatu sunnah muakkad yang ditetapkan dengan sunnah Rasulullah SAW dan khulafahnya. Hal-hal yang disunahkan dalam sholat istiqoroh hendaknya didahulukan dengan memberi peringatan dan menasihati pada kaum muslim, terutama hal-hal yang dapat melembutkan hati. Kedua, dianjurkan untuk menentukan 1 hari untuk melaksanakan sholat istiqoroh sehingga masyarakat penuh persiapan. Yang ketiga, disunahkan memperlihatkan ketundukan, kehusyuan, kerendahan hati, dan kehinaan di hadapan Allah SWT mendatangi tempat sholat istiqoroh. Bahwa dalam khutbah istiqoroh dianjurkan memperbanyak istighfar dan doa sambil mengangkat tangan. Hal-hal yang terjadi setelah turun hujan itu ketika awal turunnya hujan, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, disebut dalam hadis Anas radhiyallahu an berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW, hujan turun, kemudian Rasulullah melepaskan selendang hingga basah terkena air hujan. Lalu kami bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan itu? Beliau menjawab, karena ia baru saja berjumpa dengan Rabbnya. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Selanjutnya materi ke-11 yaitu manasik haji. Definisi haji. Haji menurut bahasa ialah menuju suatu tempat berulang kali atau menuju kepada sesuatu yang dibesarkan oleh karena para muslim mengunjungi Baitul Haram berulang kali pada setiap tahun. Dinamakan ibadah tersebut dengan haji atau nus ibadah. Baitullah adalah suatu tempat yang didatangi manusia pada setiap tahun.
Terdapat perbedaan yang mendasar antara haji dan umroh. Ibadah haji dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, yaitu di bulan-bulan haji, sedangkan umroh boleh dilaksanakan di bulan-bulan haji, dapat dilaksanakan berbarengan dengan ibadah haji, atau dilakukan di luar bulan haji kapan saja. Ibadah haji melakukan wukuf di Arafah, sedangkan ibadah umroh tidak perlu melakukannya. Rukun sah dan wajib haji. Rukun sah, rukun haji, suatu amalan yang apabila tertinggal maka hajinya tidak sah. Rukun haji yaitu niat ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat syai, yang kelima tahlul atau mencukur atau memendekkan rambut. Rukun apabila tertinggal maka tidak bisa diganti dengan atau denda lainnya, melainkan harus melaksanakan tawaf ifadah hanya dalam 6 putaran, maka hajinya belum sah kecuali dengan menyempurnakan jumlah tawafnya sebanyak 7 putaran. Wajib haji. Wajib haji jika ditinggalkan maka hajinya tetap sah, hanya saja ia berkewajiban untuk menggantinya dengan dam. Wajib haji yaitu yang pertama memulai ihram di miqat, yang kedua bermalam di Musdalifah, yang ketiga melontarkan jumrah al-aqabah, yang keempat melontarkan 3 jumrah, yang kelima bermalam di Mina, yang ketujuh tawaf di Wada, yang ke-8 meninggalkan larangan haji. Larangan dan sunnah haji. Beberapa larangan dan konsekuensi denda karena melanggar larangannya adalah: yang pertama, memakai pakaian yang berjahit bagi kaum pria, yang kedua menutup kepala bagi kaum pria, yang ketiga menutup muka dan telapak tangan bagi perempuan, yang keempat memakai wangi-wangian setelah ihram bagi laki-laki maupun perempuan, yang kelima menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain, 6 memotong kuku, yang ketujuh mengadakan akad nikah, yang kedelapan bersentuhan, 9 berburu dan membunuh hewan darat yang liar dan halal dimakan. Sunnah haji, yang pertama melakukan haji ifrad, yang kedua membaca doa talbiyah, yang ketiga berdoa setelah membaca talbiyah, yang keempat membaca zikir sebanyak tawaf, yang kelima sholat 2 rakaat sesudah tawaf, yang keenam memasuki Ka'bah. Cara melaksanakan ibadah haji. Yang pertama haji tamattu, yaitu melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu baru melaksanakan ibadah haji. Yang kedua haji ifrad, yaitu melaksanakan haji terlebih dahulu lalu melakukan umrah. Yang ketiga haji qiron, yaitu melaksanakan ibadah haji dan umrah dilakukan secara bersamaan. Hikmah ibadah haji: yang pertama menyempurnakan keislaman, yang kedua menghapus dosa, yang ketiga melipat gandakan pahala, yang keempat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, yang kelima memperbolehkan maghfirah dan ampunan dari dosa dan noda, yang keenam terkabulnya doa dan permohonan, yang ketujuh permohonan kesuksesan hidup dan balasan surga, yang kedelapan mempersatukan dan mempersaudarakan akan umat Islam. Sekian materi yang saya sampaikan. Ini materi kelompok 12, yaitu praktek hitbah, nikah, dan akad nikah. Pengertian hitbah. Hitbah secara bahasa ialah seorang yang meminang perempuan pada suatu kaum jika ingin menikahinya. Sementara hitbah meminang merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan menikah. Pinangan seorang laki-laki di atas pinangan saudaranya. Islam mengharamkan seorang laki-laki meminang atas pinangan saudaranya selama pinangan tersebut masih terjalin. Hal tersebut dimaksud untuk menyelamatkan pernikahan dari permusuhan buruk yang bisa menyakitkan hati, meluluhkan perasaan, dan memutuskan hubungan. Dan kerelaan perempuan. Kerelaan perempuan. Islam tidak membolehkan para perempuan dinikahi secara paksa. Bahkan ia mensyariatkan izin dan menerima mereka. Oleh karena itu, diwajibkan untuk meminta izin kepada para perempuan sebelum dinikahkan. Kerelaannya dianggap menjadi syarat untuk melaksanakan akad. Berikutnya, kerelaan wali.
Sebagai Islam, persyaratan kerelaan perempuan dalam pernikahan disyaratkan pula adanya kerelaan dan keridhaan dari wali. Wali di sini sebagai seorang panglima yang dapat melihat dan memandu yang menasehatinya. Tidak dimaksudkan kecuali tanpa hakikat dan menuju pernikahan yang membawa kebahagiaan. Yang perempuan meminang laki-laki. Islam memperbolehkan bagi perempuan untuk meminang laki-laki. Islam menerapkan hak perempuan dalam hal demikian selama ia memelihara dasar kesalehan dalam memilih. Bukanlah dimaksud dalam meminang perempuan bagi laki-laki untuk memburuknya atau menghina kedudukannya. Pernikahan merupakan hubungan perserikatan yang tidak menjadi jelas sehingga laki-laki sebagai pemula di dalamnya. Berikutnya, anak laki-laki menikahkan ibunya. Dari Ummu Salamah ketika ia telah selesai masa iddahnya, kemudian Abu Bakar mengutus seseorang untuk meminang untuknya. Kemudian ia tidak menikah dengannya. Kemudian Rasulullah mengutus Umar bin Khattab untuk meminang untuknya. Suami saudara perempuan menikahi saudara perempuan istrinya. Laki-laki yang menjadi suami adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Adapun saudara perempuan istri adalah Maimunah binti Al-Haris Ummu Mukminin radhiyallahu an. Dari Ibnu Abbas, sungguhnya Rasulullah menikahi Maimunah binti Al-Haris dalam perjalanannya itu di dalam keadaan haram. Orang yang menikahkan adalah Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib. Membatalkan pinangan. Jika salah seorang peminang dan dipinang membatalkan pinangannya setelah memberitahunya, dan jika peminang telah memberikan seluruh mahar atau sebagian, maka haruslah dikembalikan. Jika yang membatalkan pihak peminang, maka tiadalah keharusan baginya untuk mengembalikan seseorang dari yang diberikannya dan tidak mengembalikan sesuatu yang diinfakkan. Akad pernikahan. Pengertian akad termasuk dari hakikat atas seorang muslim bahwa pernikahan merupakan ikatan yang kokoh, mengikatkan hati dan melembutkannya, mencaburkan nasab, menumbuhkan hubungan kemasyarakatan menjadi kemaslahatan sehingga manusia dapat menjaga hubungan antar individu dan golongan. Dengan demikian menjadi luas hubungan kemasyarakatan. Rukun akad ada 3, yaitu yang pertama 2 orang yang berakad, yang kedua yang diakadkan keduanya, yang ketiga sihat, ijab dan qabul. Syarat akad yang pertama 2 orang yang berakad telah tamyiz, yang kedua kesatuan tempat ijab dan qabul, yang ketiga hendaknya penerima tidak menyalahi ijab, yang keempat masing-masing dari 2 orang berakad mendengarkan dan memahami maksud pembicaraan adalah pelaksanaan akad pernikahan. Pengaruh sebagai akibat akad yang benar. Yang pertama, kebolehan bagi masing-masing suami istri untuk bersenang-senang. Kedua, kewajiban mahar yang disebut dalam akad. Ketiga, kewajiban memberi nafkah dengan macam-macamnya. Keempat, ketetapan keharaman hubungan semenda. Yang kelima, ketetapan nasab anak-anak dari suami jika terpenuhi syarat-syarat nasab. Yang keenam, ketetapan hak waris antara suami istri jika salah satunya meninggal pada saat pelaksanaan pernikahan atau dalam pelaksanaan hukum. Sekian materi ini saya sampaikan. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.